Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita rindu sekali bagaimana kita boleh mengaktifasi kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita. Tadi sudah kita baca ayatnya bahwa kita akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, sehingga setiap kita akan menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita menerima kuasa Roh Kudus. Namun bagaimana caranya mengaktifasi kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan maksimal di dalam diri kita? Apa kata kunci yang mengakibatkan kuasa Roh Kudus dapat bekerja dengan maksimal atas setiap diri kita? Mari kita akan bersama-sama mencoba mempelajari bersama-sama kebenaran firman malam hari ini. Nah, jadi kasihlah yang mengalirkan kuasa Roh Kudus. Seringkali kita mengenal Tuhan kita itu baik. Dan selalu kita katakan God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan itu baik setiap waktu dan setiap waktu Tuhan itu baik. Kita mengenal Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, maha adil, maha luar biasa. Dia benteng perisai hidupku, dia kekuatanku, dia sumber pengharapanku, dia imanku. Dia itu Allah yang kudus, dia itu sang kebenaran. Namun di atas segalanya, Tuhan kita adalah kasih. Allah kita adalah kasih. Segala sesuatu yang dilakukan Roh Kudus berdasarkan sebuah pola dan semua oleh karena kasih dan selalu menghasilkan kasih. Setiap dari buah-buah roh itu selalu dilandaskan oleh kasih. Setiap karunia berfungsi apabila kita lakukan untuk membangun tubuh Kristus di dalam kasih. Dan dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi iman itu selalu bekerja melalui kasih. Jadi kasih inilah yang mengalirkan kuasa Roh Kudus. Tanpa kasih, iman itu tidak akan pernah melepaskan kuasanya yang sesungguhnya atas setiap kita. Jadi kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi sekalipun kita dapat berkata dengan bahasa manusia, dengan bahasa roh, dengan bahasa malaikat, dan kita tidak memiliki kasih, gak ada gunanya. Kita sama seperti gong yang bergemerincing, tapi gak punya makna apapun. Sekalipun kita dapat mempraktekkan karunia, bernubuat, menghasilkan kuasa, mendoakan orang, bahkan memindahkan gunung, sama sekali gak berguna jikalau kita gak ada kasih. Sekalipun kita begitu dermawan, membagikan, menolong, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar sekalipun, gak ada faedahnya jikalau kita gak ada kasih. Jadi kasih adalah kunci bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Kasih merupakan alasan kesembuhan dan mukjizat terjadi. Di dalam pelayanan Yesus, di mana-mana Yesus melakukan kebaikan, pertolongan kepada orang, kesembuhan kepada orang, pelepasan kepada yang kerasukan. Kuncinya apa? Selalu ada belas kasihan. Belas kasihan ini didefinisikan sebagai kasih, kebaikan, dan kelemah lembutan. Melalui kasih Yesus melayani kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi iman bekerja melalui kasih. Tanpa kasih, iman kita tidak pernah dipraktekkan dengan kekuatan yang sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus mempraktekkan kasih, kita melihat ya, begitu nyata, luar biasa. Yesus melakukan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Kita lihat salah satu contohnya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta di dalam Markus 1:40-45. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir.
Kemudian di dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Di Matius 14 ayat 14 dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 20 ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Markus 8 ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Hati Yesus tergerak dan selalu menggerak dengan belas kasihan. Kasih inilah yang menggerakkan mukjizat terjadi. Kasih inilah, belas kasihan adalah kata dasar dari kasih. Dimana karena kasih, karena dipenuhi dengan kasih, karena dipenuhi dengan belas kasihan, ekspresi kuasa Roh Kudus itu bekerja. Jadi kasih adalah pemicu untuk Roh Kudus bebas berekspresi. Ketiadaan kasih menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan adalah senjata yang digunakan iblis untuk memperbudak kita. Jadi iblis mau membuat kita takut, khawatir, cemas, bimbang, gak percaya, gak yakin, gak melakukan dengan iman, gak bisa melakukan di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18-19 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya haleluya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Jadi di dalam hadirat Tuhan ada urapan, ada kasih yang mengalir, ada kuasa yang mengalir. Maka itu kita perlu hidup di dalam kemurnian kasih. Maka roh jahat akan gemetar dan lari daripadamu. Ingat bahwa kasih menghadirkan hadirat Tuhan yang mengusir segala kuasa roh jahat, yang menyembuhkan setiap orang sakit, yang melakukan tanda dan ajaib dan mujizat. Kenapa? Karena ketika kita praktek kasih, ada belas kasihan, ada kasih yang mengalir. Di situ ada hadirat Allah yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di situ mujizat terjadi, di situ tanda ajaib terjadi. Jadi kata kuncinya kita harus penuh dengan kasih. Kasihlah yang menghadirkan hadirat Tuhan. Dan segala kuasa tidak akan tahan di dalam hadirat Tuhan. Kasihlah yang menyatakan kuasa dan mukjizat terjadi. Jadi hari ini kita sadarkan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi dengan cara kita mempraktekkan kasih. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4, di dalam jemaat mula-mula, mereka mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang sukar, tantangan, tekanan, cobaan. Mereka ada yang ditangkap, mereka ada yang dianiaya, mereka di dalam hidup yang begitu mencekam. Banyak kondisi membuat diri mereka takut, tetapi mereka tidak ketakutan. Karena mereka praktek hidup di dalam kasih. Mereka malah boleh memiliki kasih yang berlimpah. Mereka hidup penuh belas kasihan dengan motivasi yang murni. Dan apa yang terjadi? Kebangunan rohani terjadi. Jadi kebangunan rohani, revival tidak terjadi di masa yang kita udah nyaman, udah enak, gak ada pandemi, gak ada sakit, gak ada masalah. Kita justru santai-santai. Tapi justru ketika kita ada tekanan, tantangan, justru di situ kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita lihat di jemaat mula-mula, itu pun yang terjadi. Mereka mengalami tekanan, mereka takut, namun di situ mukjizat terjadi. Hidup di dalam kemurnian kasih, maka iblis akan gemetar. Hadiratnya mengalir ketika kita praktek kasih. Ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, ada hadirat Tuhan mengikuti kita. Ada urapan Tuhan mengikuti kita. Ketika kita menyatakan dengan belas kasihan, ketika kita menolong dengan tulus hati, maka roh jahat yang akan lari daripadamu. Saya teringat bagaimana ketika kami melakukan tindakan kasih. Saya ingat saat saya masih lagi di supermarket Lotte, lagi berjalan dorong di supermarket bersama istri, lagi belanja, lagi pacaran sambil shopping kita. Dan teman kompak kami telepon, "Mardi, kita mau melayani nih, ada yang butuh pelayanan. Nah, kondisinya lagi di ICU." Ya udah, ayo. Saya mungkin kondisi lagi capek, kondisi juga lagi banyak kesibukan yang lainnya.
juga ada di dalam lagi shopping bersama istri, tapi saya berkata bahwa ayo kita melayani bersama-sama. Dan ketika saya melayani bersama-sama, kami menyaksikan ada kasih. Kami berdoa bersama, kami mendoakan, dan orang itu mengalami mukjizat. Orang itu dalam kondisi terkapar dan kondisi sudah tidak berdaya. Kami minta anaknya ikut terlibat yang ada bersama situ. Mendoakan bapaknya. Dan ketika kita mendoakan buat kaki pinggangnya yang sakit, kita doakan kakinya mulai menjulur dan bergerak. Dia kaget dan dia berteriak. Kakinya gerak. Dan habis itu kita suruh dia duduk. Bisa duduk, gak sakit lagi. Telinganya dia pakai alat bantu pendengar. Kita katakan cepabut, lepasin alat pendengarnya. Doakan sekarang. Dan ketika didoakan di dalam nama Yesus, Pak, apakah coba dicek, dengar nggak? Dengar katanya, tapi dikit. Nah, sebelumnya nggak dengar. Jadi sekarang udah bisa dengar nggak? Bisa. Dan kita doakan, dan dia mengalami mukjizat. Satu hal adalah kasih. Ketika kita nggak hitung-hitungan, ketika kita rela berkorban, ketika kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, ketika ada kasih, atmosfer kebangunan rohani terjadi. Jemaat mula-mula, mereka di tengah tekanan, tetapi mereka berdoa bersama. Di situ bangunan mereka bergetar, dan mereka berdoa, dan mereka mengalami revival. Kita mengalami mukjizat Allah. Kasih adalah atmosfer untuk kebangunan rohani. Saat jemaat mula-mula mereka mengalami tekanan dan persoalan, gereja mula-mula bersatu. Dan mereka setiap orang percaya hidup penuh kasih tanpa pamrih. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 31. Ketika mereka berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Dalam suasana kasih dan kesatuan, Roh Kudus bekerja dan bergerak dengan dahsyatnya. Dan gereja mula-mula mengalami kebangunan rohani yang besar. Begitu banyak orang, mereka sehati sejiwa, mereka saling berbagi, mereka saling peduli, mereka saling memperhatikan, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka bersaksi ketika ada tekanan, mereka tidak takut. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu mengalir bersama dengan orang yang hidup di dalam belas kasihan. Maka hari ini kita mau belajar, kasihlah yang membuka pintu bagi Roh Kudus bekerja. Dan kita akan lihat ada 3 tindakan kasih yang menggerakkan pekerjaan Roh Kudus melalui diri kita. Demikian juga kalau kita tidak melakukan perubahan dalam 3 hal ini, kita tidak akan bisa mempraktekkan tindakan kasih dengan nyata. Kita tidak bisa menggerakkan pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Pekerjaan kita adalah pekerjaan biasa-biasa. Tapi kuasa Roh Kudus hanya bekerja. Hadirat Tuhan nyata atas 3 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengosongkan kemarahan. Yang kedua adalah membungkam gosip. Yang ketiga adalah melepaskan kebencian. Mari kita ulang bersama-sama 3 poin ini tanpa buka mic. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Yang pertama, mengosongkan kemarahan. Amin. Yang kedua apa? Membungkam gosip. Yes. Yang ketiga apa? Melepaskan kebencian. Mari kita mulai dengan yang pertama, mengosongkan kemarahan. Setiap kita tentunya pernah marah. Dan saya pun ketika marah, saya juga emosi. Saya juga kadang-kadang juga kesal. Dan dari kekesalan, emosi. Dan kemudian saya bisa berkata yang sia-sia. Berkata yang menyakiti pasangan saya. Berkata yang melukai anak saya. Apakah tindakan tersebut bisa nggak kita menahan diri kita? Kalau kita tidak menahan diri kita dan mengosongkan kemarahan, kita membiarkan kemarahan menguasai kita, maka dosa sudah mengintip. Ketika kita tidak mengosongkan kemarahan kita, setiap kali kita marah, kita sedang mempraktekkan tindakan tidak mengasihi. Dan ketika kita perantaian tidak mengasihi itu, maka Roh Kudus didukakan. Hadiratnya meninggalkan kita. Orang yang ada bersama kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Tidak lagi ada kasih. Mereka merasakan ketakutan. Mereka merasakan kegelisahan. Mereka merasa tidak diterima. Mereka merasa tertolak. Mereka merasa dibuang. Mereka merasa dihakimi. Dan di situ tidak ada kasih. Di mana tidak ada tindakan kasih, di situ kita sedang mendukakan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus didukakan, ia akan mengangkat hadiratnya dan kuasanya meninggalkan diri kita.
Contohnya apa? Kita lihat pribadi yang namanya Saul. Saul adalah pemimpin yang menyimpan kemarahan. Padahal bisa dibayangkan di dalam pemerintahan dia selama 30 tahun di Israel. Ada masa jaya selama 18 tahun pertama, begitu luar biasa. Diurapi, diberkati. Dia bernubuat, dia memimpin. Dia mendengarkan Tuhan dengan taat dari orang-orang dari suku Benyamin. Yang bukan suku-suku Yehuda yang besar, tapi suku yang terkecil. Dia begitu pribadi yang begitu minder, tidak percaya, tapi dipilih oleh Tuhan karena hatinya. Ketika dia dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang besar dengan urapan, dengan kuasa, dengan nubuatan, dengan tanda ajaib di setiap peperangan, menang, menang, menang. Wow, luar biasa. Tuhan memimpin dan mengurapi dia. Tetapi ketika dia menjadi sombong, dia menjadi angku, dia mencari pujian, perkenanan daripada manusia, di situ Allah tidak berkenan. Dia mulai ketika ada dalam peperangan, dia tidak lagi menunggu dengan sabar. Dia tidak lagi menunggu Samuel. Dia mulai mempersembahkan korban dalam diri dia yang tidak kudus dan tidak benar. Dan dia mengambil otoriti. Bahkan dia katakan, tolong jangan kasih tahu ya rakyatku. Jangan bikin malu saya. Dia harga diri dia jaga begitu. Dan bagaimana dia disuruh membersihkan angkatan yang jahat ini, tapi yang sudah membuat bangsa Israel begitu menderita, tidak bisa keluar daripada padang gurun yang menghalang-halangi pada masa mereka keluar dari Mesir. Tuhan bilang binasakan bangsa ini, tapi dia nggak mau. Dia menyembunyikan, dia mengambil rajanya, dia tidak mau bunuh. Dia mau dapat nama baik dari orang-orang. Dia mau kelihatannya hebat. Dan dia mau dipuji. Bahkan dia menyembunyikan dan dia menyimpan. Ya ternak-ternak yang tambun dengan alasan saya mau mempersembahkan kurban yang terbaik. Korban minyak yang terbaik. Tapi dia mengambil dari orang lain yang Tuhan suruh binasakan. Dia mulai tidak taat. Dia mulai hitung-hitungan. Dia mulai berdalih dan beralasan. Dia mulai menyimpan kemarahan ketika Tuhan tidak lagi mengurapi dia. Roh Allah telah meninggalkan dia. Dan Tuhan telah mengurapi Daud. Tuhan memilih Daud dengan hati yang tulus. Seorang gembala, orang kecil yang biasa Tuhan pakai. Jadi jangan pernah kita berpikir kita kecil. Tuhan pun akan pakai kita orang biasa. Daud adalah orang biasa. Seorang gembala kecil yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi di situ dia takut akan Tuhan. Dia menyembah, dia memuji, dia cinta Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Itu dia bangun tiap hari. Sekalipun di tempat tersembunyi gak ada yang melihat, tetapi Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan mencintai penyembahan dia. Dan Tuhan sayang kepada Daud. Tuhan mengurapi Daud karena Daud mencintai Tuhan. Karena Daud itu penuh dengan kasih. Dia bertanggung jawab dan dia mau menyelamatkan domba dia yang dikejar dengan beruang. Dia dengan singa. Dia lawan. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang ada di belakang dia. Tuhan yang bersama dia. Dia begitu pintar memain kecapi. Karena dia terus menyembah Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Ketika dia di dalam di peperangan menghadapi Goliat, orang sedang dalam ketakutan, dia dicela. Kamu anak kecil, pulang saja. Jangan bikin malu bangsa kita. Mana bisa kamu jangan bikin malu, jangan main-main. Pulang saja kamu anak gembala kecil. Engkau jaga kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Kembali ke rumah bapakmu, hai anak mami. Dia tenang, dia menyendiri, dia memainkan kecapi, dia menyembah Tuhan, dia datang ke hadirat Tuhan, dia mendeklarasikan iman. Dia memuji Tuhan. Di situ Tuhan berkenan dengan orang yang penuh kasih. Dia nggak dendam kepada kakak adiknya. Dia nggak dendam kepada abang-abangnya, kepada pasukan-pasukan Israel yang seharusnya mendukung dia. Dia nggak marah kepada Raja Saul. Dia nggak membenci, tetapi dia tetap datang ke Tuhan. Kasihnya itu membuat Tuhan berkenan. Roh Kudus mengurapi dia. Dan disitulah ia diberkati. Raja Saul yang mendambakan kekuasaan, kesuksesan, pujian dari orang. Sehingga membuat diri dia penuh dengan iri hati. Jika kita ingin dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengurapi setiap pelayanan kita. Kita harus mengendalikan amarah kita. Karena amarah inilah yang membuat Roh Allah meninggalkan kita. Kemarahan Saul yang begitu tidak terkendali membuat Roh Allah yang kudus pergi meninggalkan dia. Kalau kita mau lihat lebih jauh lagi di dalam 1 Samuel 18, kita akan lihat
Bagaimana Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Dia diangkat menjadi jenderal, mengepalai para pasukan prajurit-prajurit. Tapi apa yang terjadi ketika dia maju berperang mengalami kemenangan, dia mulai terusik Saul. Ketika orang berkata, lalu bangkitlah di ayat 8. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud memain kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Hati-hati ya Agus ya tadi ya. Main musik nyanyi ya, worship leader ya. Hati-hati, Saul mau mengoncapkan tombaknya. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa berkelit kayak Daud ya. Nggak apa-apa Gus. Luar biasa. Iya, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang menyimpan amarah, memelihara amarah, membiarkan dirinya hidup di dalam kemarahan, itu menghancurkan dirinya. Dia mulai menjadi jengkel, dengki, dan dia mulai roh Allah meninggalkan dia. Bahkan roh jahat menunggangi hidup dia. Dia menjadi pesakitan, mungkin skizofrenia. Dia mulai berhalusinasi. Dengan kemarahan, kebencian yang dendam, dia ingin membunuh Daud. Orang yang begitu berjaya, ini adalah mertua pengen membunuh menantu. Iya kan? Dia begitu kejam dengan menantunya ini. Padahal menantunya ini tiap hari memainkan musik dan dia merasakan hadirat Tuhan. Dan roh jahat menyingkir. Hari itu Daud memainkan musik dengan kasih dan ada hadirat urapan Tuhan. Tetapi Saul tidak mengalami hadirat dan urapan Tuhan. Yang lain mengalami hadirat urapan dan kuasa Tuhan. Saul tidak mengalaminya karena Saul penuh dengan amarah. Ia membiarkan amarah itu menguasai dirinya. Kemarahannya menghancurkan jiwanya dan mengusir kuasa Roh Kudus memimpin hidupnya. Dia tidak izinkan sehingga dia mulai dikuasai roh jahat. Roh Allah telah mundur dari Saul dan roh Saul mulai diganggu oleh roh jahat. Saul menjadi sangat cemburu kepada Daud. Ia marah dan ingin membunuh Daud. Jangan ya kita menjadi orang yang mudah marah. Kita belajar dari Saul dan kita sadar Roh Kudus, hadiratnya, urapan, kuasanya mengalir ketika kita tinggal di dalam kasih. Kita jangan marah-marah. Karena kemarahan kita hanya akan menyebabkan dosa. Saul marah. Sekalipun dia menyembah Tuhan. Sekalipun dia ikut kompak. Sekalipun dia mendengarkan firman, firman itu nggak ada faedah, nggak ada hadirat yang menguasai hidupnya, nggak ada urapan yang di dalam diri dia. Sekalipun Daud memainkan dengan kasih dan ada hadirat dan urapan yang dirasakan orang lain, tidak dialami oleh Saul, karena Saul menyimpan kemarahan. Orang yang dulunya Saul yang dulunya seorang penyembah yang bernubuat. Bagaimana dia bisa memegang tombak dan ingin membunuh Daud? Bagaimana Anda bisa memuji Tuhan? Anda bernubuat, Anda pelayanan, Anda mengasihi Tuhan, Anda bergerak di dalam karunia roh, tetapi Anda penuh dengan kemarahan dan kebencian. No, gak bisa. Jangan biarkan amarah itu merusak pekerjaan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Hal kedua, membungkam gosip. Efesus 4 ayat 29-30 kita baca bersama-sama ya.
Ya, usah nyalakan mic tapi baca di dalam mulutmu, terdengar oleh telingamu. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja di mana ada orang yang menyembah. Tetapi ketika orang itu menggunakan mulutnya dengan perkataan kotor, perkataan penghakiman, perkataan gosip, perkataan yang menambah-nambahkan, mengiri, menghakimi, perkataan-perkataan yang tidak penuh dengan kasih, itu menyebabkan Roh Kudus meninggalkan. Makanya kata-kata ini, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus, ayat 30. Kenapa? Karena ayat sebelumnya dijelaskan dengan sangat jelas. Hal ini mendukakan Roh Kudus. Hal ini membuat Roh Kudus sedih, membuat hadiratnya tidak lagi tinggal di dalam dirimu, karena engkau tidak menjaga mulutmu. Mulutmu itu berkata jahat, mulutmu itu berkata gosip. Mungkin yang kamu sampaikan benar, tapi tidak di tempat yang benar, tidak kepada orang yang benar, tidak di waktu yang tepat, tidak kepada orang yang tepat. Atau mungkin Anda menyampaikan, mendatangkan ketakutan. Oh, bentar lagi lo, ini namanya akhir zaman lo, mati lo, nanti masuk neraka lo, ini lo semuanya barang mahal lo, cepat lo, nanti kamu nggak bisa lagi lo makan lo, ayo lo, ada perang lo, bentar lagi nuklir lo, nanti kamu kemana. Jadi membuat kita hidup di dalam ketakutan. Berita-berita yang terus kita tambahkan, kita bakar. Jangan. Sekalipun itu benar, tetapi kalau kita menyebabkan skandal-skandal yang berulang, yang membuat orang berimajinasi hal yang tidak kudus, membuat orang memikirkan hal yang tidak kudus, tidak benar, berita-berita yang membuat hati tidak tentram dan damai, jangan. Buang itu. Itu membuat mendukakan Roh Kudus. Nah, kita lihat yang ketiga, penghalang ketiga adalah bagaimana kita melakukan tindakan kasih dengan kita melepaskan kebencian. Efesus yang keempat ayat 31-32 kita baca lagi yuk sama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian Roh Kudus adalah pemaaf dan penuh kasih dan penuh pengampunan. Jadi Tuhan mau supaya kita pun boleh saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan menyimpan kedengkian, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kepahitan. Jangan seperti Saul yang menyimpan, memikirkan, merenungkan, melakukan, memperkatakan, memikirkan. Hatinya dibiarkan kotor nuraninya. Jangan. Tapi biarkan kita hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk kita melepaskan setiap kebencian. Ingat baik-baik, suatu hari di tahun 1981 ada satu kasus pencobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II. Di tahun 1981 ada seseorang menembak Paus selama 4 tembakan, 2 kena perut dan 2 kena tangan. Dan penyerangnya itu ditangkap hidup-hidup dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketika Paus pulih, ia datang mengunjungi pria bersenjata itu dan ia menawarkan pengampunan kepadanya. Bahkan lebih jauh lagi, Paus datang mencari Presiden Italia dan dia minta supaya orang yang menyakitinya itu diampuni dan dibebaskan. Memaafkan bukanlah hal yang wajar. Mungkin itu aneh bagi orang lain, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Yesus mengajarkan kita berulang kali setiap hari kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tiap hari kita diajarkan berdoa untuk mengampuni. Jangan kita menyimpan dengan kebencian dan dendam. Simon Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? Kata Tuhan Yesus, 77 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya dalam ungkapan bahasa Ibrani artinya selalu, always, selalu mengampuni. Memaafkan berarti melepaskan kemarahan, penilaian yang salah, keinginan yang salah, pikiran yang salah, dendam kita lepaskan.
Jangan lagi menyimpan balas dendam. Buang itu semua. Ini adalah ciri kekristenan. Ini adalah ciri Kristus. Karena Kristus ketika dia dianiaya di atas salib, dia pun berkata, Bapa, ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya suatu hari di dalam kekesalan kepada seseorang pemimpin yang berkata-kata hal yang buruk tentang diri saya, dan dia mempermalukan saya. Saya sedih dan saya bilang, Tuhan, kau tahu hati anakmu ini. Aku ini anakmu, aku dizolimi dan perlakukan tidak adil. Tuhan, saya dalam hati ingin berkata, Tuhan, bela, balaskan. Tetapi saya nggak bisa ucapin kata itu. Karena Allah adalah kasih. Dan ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, gak bisa saya ucapin kata itu. Saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan sedang membentuk saya lewat orang ini. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengikuti proses Tuhan, cara Tuhan, dan berespon yang benar, dan tetap mengasihi. Haleluya. Kondisi tambah berat, tekanan makin banyak. Tetapi puji Tuhan, saya tetap setia sampai hari ini. Saya nggak membiarkan diri saya tinggal di dalam amarah dan kekesalan, kebencian. Saya berdoa, saya minta istri saya doakan, kami berkuatkan. Dan ketika saya menyadari dan saya merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan hari ini, saya bisa kunjungi pemimpin tersebut. Saya bisa datang dan saya mengaku kesalahan saya. Saya menceritakan bagaimana pembelajaran saya. Dan saya tetap menyatakan bakti dan cinta kasih sayang saya. Saya merasakan hadirat Tuhan ada. Saya merasakan Dia ada dan nyata. Itu karena kita mempraktek kasih. Kita memiliki ciri khas Kristus. Kita memiliki ciri khas orang Kristen. Seperti Yesus mengampuni musuh. Demikian setiap hari kita belajar di dalam doa Bapa kami untuk kita mengampuni. Hari ini saya mau ingatkan, bagaimana kalau kita tetap menyimpan kebencian? Bagaimana kalau kita tetap menyimpan amarah? Bagaimana kalau kita tetap gosip dan tidak mau, kita mau terus menghakimi? Apa yang terjadi? Saya mau ceritakan satu kisah di dalam Kisah Rasul 8 ayat 18. Dikatakan bagaimana ketika Simon ini adalah Simon Magus, melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul yang menumpangkan tangan. Ia menawarkan uang kepada mereka. Ia ingin membeli pengurapan Tuhan supaya dia bisa mendapatkan uang lebih lagi. Dia ingin berdagang karunia. Apa yang dikatakan Paulus? Di sini dikatakan Petrus bahwa tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat di dalam kejahatan. Perhatikan, seseorang yang menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan, kedengkian, hati nuraninya tidak murni. Dia seperti Simon Magus yang gak mau bertobat. Simon Magus ini adalah Simon si penyihir yang tadinya bertobat dan ingin ikut Tuhan, tetapi hatinya tidak benar. Akhirnya Roh Kudus meninggalkan dia, dan dia menjadi orang yang menjadi bapa ajaran sesat. Sejarah gereja menunjukkan bahwa Simon Magus ini akhirnya kehilangan keselamatannya dan dikenal sebagai bapa ajaran sesat. Hatinya tidak benar. Ia diracuni oleh kepahitan. Ia terikat oleh kejahatan. Ia membiarkan kepahitan, kebencian yang mendalam, keinginan daging dan bagaimana keinginan mamon menguasai dirinya. Dia ingin Tuhan, dia ingin kehadirat Tuhan, dia ingin selamat, tetapi dia juga ingin uang. Tolong, jangan biarkan ini menjadi akhir cerita hidupmu. Biarkan ini hanya menjadi Simon Magus, tapi bukan diri kita. Biarlah Roh Kudus memberi kita rahmat untuk bertobat. Dan kita mengampuni setiap orang yang berdosa dan menyakiti kita. Biar hari ini kita izinkan biar kuasa Roh Kudus mengalir melalui hidup kita. Mengalir menolong kita atas keluarga kita, komsel kita, gereja kita. Mari kita berfokus kepada kasih-Nya. Biar belas kasihannya memenuhi kita. Biarkan kasih Roh Kudus menggerakkan diri Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Biarkan urapan kuasa Roh Kudus mengalir bersama diri kita. Biarkan hadirat-Nya memenuhi kita.
Biarkan hadiratnya mengalirkan urapan dan kuasa Roh Kudus untuk kita menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk kita sanggup melepaskan setiap kemarahan. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita tidak lagi bergosip kosong. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita lepas dari setiap kebencian dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, boleh kita pejamkan mata dan kita mengalir di dalam hadirat Tuhan. Katakan dengan lembut di dalam hatimu, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biarkan kasih Tuhan mengalir. Dan maukah engkau hari ini berkata dari lidah bibirmu, Tuhan, ampuni aku sempat marah dan menganggap marah itu sesuatu hal yang wajar. Membiarkan kemarahanku dan kemarahanku telah membuat orang-orang tidak melihat kasih Kristus dan tidak melihat Allah. Sehingga orang tertolak oleh sikap, perilaku, dan tindakan saya. Ampuni aku Tuhan, selama ini mengkompromikan kemarahan saya. Saya membalas kemarahan dengan kemarahan kepada pasangan saya. Tuhan, ingatkan engkau yang marah kepada pasanganmu. Engkau ucapkan kata-kata penghakiman. Sekalipun dia udah bertobat, tapi engkau terus mengingat-ingat kesalahan dia yang dulu, dan engkau terus mencela dia dan terus mengingatkan hal itu kepadanya. Demikianlah Tuhan mengingat setiap kesalahanmu yang sudah diampuni, seperti engkau mengingat kesalahan-kesalahan pasanganmu yang terus engkau ingat. Jangan lagi engkau menghakimi dan mengutuki anakmu dengan perkataan-perkataan ancaman sekalipun. Jangan engkau berkata engkau tidak bermaksud jahat. Itu hanya perkataan di dalam emosi dan kemarahan. Tetapi engkau telah melukai hatinya. Engkau telah membiarkan dirimu dikuasai, diperdaya dan ditunggangi si jahat. Hati-hati, jangan biarkan amarahmu sehingga roh Allah meninggalkanmu, hadiratnya meninggalkanmu. Roh Kudus tidak lagi menguasai dan memimpin hidupmu. Jangan sampai Roh Kudus tidak memimpin dirimu, karena engkau tidak mengizinkan dia memimpin. Karena engkau membiarkan kemarahanmu memimpin dan emosimu. Lepaskan pengampunan. Kalau ada kekesalan, kebencian, luka yang diakibatkan oleh tindakan, perilaku, perkataan, sikap, kemarahan yang dilakukan oleh pasanganmu, anakmu dan orang tuamu, pimpinan, bosmu, ampuni, lepaskan. Biarkan Roh Kudus mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Biarkan kasih itu mengalir, dan engkau terus mengalir. Yang engkau akui dan engkau katakan, Tuhan, saya mau menjadi ciptaan yang baru. Saya enggak mau lagi serupa. Saya mau Tuhan mengampuni sebagaimana saya juga telah diampuni. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara,
Mungkin kita sudah selesai firman, tapi izinkan saya boleh menampilkan sebuah video klip sederhana. Kita melihat seorang gadis kecil yang rela memberi dirinya. Sekalipun dia sakit, tapi dia mau menjadi saksi. Dia mau menjadi berkat buat yang lain. Ia rela. Dan bagaimana Tuhan melihat dan Tuhan memakai hidup dia. Sarah? Sarah? Look, folks, we know what you've heard about our daughter, but it's just gossip. It's stories made up by the media. Our little girl, she can't cure sick people, and I'm sorry that you came out here, but please go back home. She's just a little girl. She can't help us. Wait. The girl from my drawing. Drawing? You like horses, right? Listen, I did see God. I don't know if I can help you, but I did see him. Thank you. Mom, I'm gonna be okay. Thank you. You have sandy hair. You can see? Look at me, Isabel. Hi, Mommy. What is happening? Thank you for coming. I have to go see my parents now. You're right here, babe. Are you okay? Sarah? Iya. Mungkin setiap kita punya kelemahan, tetapi Tuhan tetap bisa memakai setiap kita. Asal kita mau menjadi alat kasih-Nya, orang-orang bisa melihat kasih. Dan Roh Kuduslah yang mengalir bekerja di tengah kita ketika kita praktek kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada tim yang melayani pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Komanti buat sharing firman yang diberikan malam hari ini ya. Ibu Kristus, hari ini kita mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa ya. Bagaimana tentang kuasa kasih itu kan. Dari Komanti juga sudah membagikan 3 tips dahsyat ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Tubuh Kristus, mungkin jika ada yang masih
penasaran, ada yang masih ingin ditanyakan ya, kita akan memulai sesi tanya jawab gitu kan. Silahkan, mungkin boleh tulis di room chat atau boleh juga raise hand, open mic ya. Kita akan kasih kesempatan buat yang mau bertanya juga secara langsung ya. Itu apakah sudah ada? Kalau belum saya mau bertanya nih satu nih mungkin ya ke Komadi dulu ya. Komadi, apakah kalau kita mau praktek puasa Roh Kudus ya, itu mengharuskan kita menerima pencurahan Roh Kudus terlebih dahulu gitu. Karena kan kalau kita lihat di kisah Injil dulu ya, waktu Yesus mengutus murid-muridnya 70 murid, mereka belum menerima pencurahan Roh Kudus tuh, tapi mereka bisa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit gitu. Apakah kasih aja cukup atau harus pencurahan Roh Kudus dulu, baru praktek kasih, baru puasanya muncul? Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali, Brother Radit ya. Seperti tadi di dalam video tadi, kalau kita saksikan dan cermati, yang mendoakan itu hanyalah sebuah alat. Seperti selang. Yang bekerja mengalirkan kuasa itu Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan itu semua. Dan Allah itu adalah kasih. Jadi nggak bisa kita mengalirkan kuasa Roh Kudus tanpa kasih. Tapi apakah kita bisa? Kalau kita belum penuh Roh Kudus, kita bisa mengalirkan kasih? Bisa. Jadi sekali lagi saya katakan, kita bisa kalau kita memiliki kasih. Artinya apa? Kita memiliki Allah. Kita udah menerima keselamatan. Dan Allah itu dalam diri kita. Nah kalau kita udah menerima Allah, Allah itu sempurna. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Satu paket ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku memberikan kau penolong yang namanya Roh Kudus yang akan selalu menyertai kamu. Jadi itu satu paket ketika kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kecuali kita cuma menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kecuali kita cuma menerima Yesus sebagai penyembuh. Kecuali kita cuma menerima Yesus sebagai penolong. Sebagai penjawab doa kita. Kita belum tentu bisa dipakai Tuhan. Dan tidak bisa kita diurapi. Itu namanya mujizat aja. Tetapi kalau mengalir di dalam pimpinan kuasa roh itu pasti setiap hari, setiap saat. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita. Maka itu penting sekali setiap kita perlu ikut SPK. Supaya kita mengerti Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagaimana kita memanifestasikan karunia Roh Kudus? Inilah yang kita dikatakan tinggal buka keran. Bukan kita minta kerannya diisi lagi kalau ikut SPK. Nah, itu saya nggak jelasin detail. Nanti kalau pengen tahu lebih detail tentang Roh Kudus, ikut SPK. Jadi bukan lagi kita minta supaya ada airnya, supaya ada Roh Kudus. Sudah ada. Jadi sekali lagi, kalau Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dalam pengertian Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu, itulah yang perlu kita bersama-sama tingkatkan iman. Ini mutlak, ini nggak bisa ditawar-menawar. Tapi kalau mengatakan, saya belum biasa menggunakan karunia Roh Kudus, atau belum tahu mempraktekkan bahasa roh, itu hal yang berbeda. Itu perlu kita minta untuk kita latih apa yang sudah diberikan. Karena setiap karunia kita terima loh. Roh Kudus itu bukan cuman, oh saya cuman dapat roh dalam bahasa roh, yang lain saya nggak dapat. Saya cuman dapatnya hikmat aja, yang lain nggak dapat. Semua komplit, semuanya kita terima 99-nya. Cuman ada yang lebih menonjol, ada yang kurang. Kok bisa? Nah sekarang saya tanya aja, kok bisa kamu pintar main tenis? Oh saya latihan dari kecil. Oh, wajar aja kamu pintar main tenis. Kok bisa kamu main basket lebih baik daripada saya? Saya padahal pintar main tenis loh. Ya saya nggak pernah latih main basket. Ya wajar saya nggak pintar main basket. Karunia juga sama. Kalau kita sering latih, praktekin, makanya di dalam Koram Deo kita bersyukur. Kita di sini praktek untuk kita intim dengan Tuhan. Praktek mendoakan. Jangan diem. Kalau makin kita sering praktek, karuniamu makin peka.
telinga rohmu, mata rohmu, nuranimu makin peka, makin terlatih imanmu. Ya, jadi seperti itu ya para Radit ya. Jadi bisa nggak sih kita yang belum ahli menggunakan karunia Roh Kudus bisa dipakai? Kuncinya adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu nggak bisa ditawar-menawar. Kalau yang lain, yang ini karunia lebih, yang ini lebih kurang menonjol, nah itu nggak apa-apa. Itu semua bisa dilatih. Oke, gitu aja intinya Pak. Yes, thank you Komadi ya. Jadi nggak usah minder ya. Kalau kita merasa kita belum bisa bahasa roh, merasa kok belum dapat baptisan Roh Kudus, tapi kita mau melayani aja. Yang penting punya kasih ya dan percaya sama Yesus. Thank you. Nah, sudah ada yang mau bertanya secara langsung sekarang? Kalau belum nih saya borong semua nih nanti nih catat pertanyaan nih. Oke, karena ya silahkan Pak Leo. Boleh buka mic Pak Leo. Iya, selamat malam Pak Mardi. Saya ingin bertanya, tadi kan Pak Mardi ada jelaskan diproses sama pemimpin. Kalau kita mengalami proses gitu, apakah kita yang mengalami proses itu dalam satu komunitas yang kurang bagus gitu Pak Mardi, mungkinkah kita bisa kembali kepada komunitas itu Pak? Gitu. Maksudnya saya kan ada pada satu komunitas yang selama belasan tahun saya masuk, tetapi saya tidak mengalami pertumbuhan gitu Pak. Nah, setelah saya gabung dengan Koram Deo Pak, saya bisa merasakan bahwa ada pengalaman teman-teman di Koram Deo itu yang membuka pemahaman saya mengalami pertumbuhan, perbaikan kerohanian. Terus ketika saya kembali untuk beradaptasi lagi dengan mereka, Pak, saya merasakan berbeda sekali gitu, Pak Mardi. Ya, nah, baik, apakah saya harus kembali ke komunitas itu atau bagaimana gitu, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Saya nangkap intinya adalah bagaimana kalau komunitas lama tidak justru menjadi sandungan dan tidak mengalami pertumbuhan, apakah kita harus kembali ke komunitas lama? Ya. Baik. Nah, begini Pak, yang paling penting kembali lagi kita lihat cerita tadi ya. Tadi saya udah ceritakan juga tentang pribadi Saul dan cerita pribadi Daud ya. Kalau Bapak perhatikan, Saul dan Daud ini adalah antara hubungan mertua dan menantu. Nah, ini lebih susah lagi Pak daripada kasus Bapak bisa nggak ketemu dengan mereka ya. Tapi kalau ini menantu sama mertua ketemu terus Pak, nggak bisa kabur Pak. Belum lagi kalau seandainya dia statusnya sebagai jenderalnya daripada raja, ya tentunya nggak bisa kabur juga. Raja panggil mesti datang menghadap. Nah itu lebih sulit lagi posisi Daud ya. Jadi kalau posisi Bapak mendingan, ya bisa bayangkan dia adalah asisten pribadi ya, pemain musik pribadinya raja juga. Setiap pagi dia raja untuk kalau dalam kondisi tidak enak badan, halusinasi dan kondisi lagi ya tidak nyaman, selalu Daud yang harus datang untuk memainkan musik ya, menghadirkan hadirat Tuhan. Jadi Daud itu posisinya si malakama, tahu udah pernah dilempar sama udah dilempar sama tombak, tetapi tetap harus datang juga dipanggil, tetap juga main lagi kecapi. Jadi posisi Daud itu jauh lebih sulit daripada Bapak. Tapi kita lihat sikap daripada Daud ya. Nah, sikap daripada Daud, dia punya kesempatan untuk membalas dendam ketika rajanya di dalam gua Adulam, tetapi di dalam gua tersebut dia tidak mau menggunakan kesempatan itu membunuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia cuman menggunting ujung jubahnya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana
hatinya Daud tidak dipenuhi dengan kebencian. Nah, sekali lagi, kita mesti lihat dulu sikap hati kita seperti apa. Ini yang perlu kita berurusan. Karena sikap hati kita itu sangat menentukan kita benar apa tidak benar. Bagaimana kita penuh kasih atau tidak. Menentukan Roh Kudus bekerja dalam diri kita apa enggak. Roh Kudus mengalirkan kuasanya dalam diri kita, melalui diri kita apa tidak. Ditentukan sikap hati kita itu. Seperti Simon Petrus yang bertobat 70 kali 7 kali dan selalu mengampuni, atau seperti Simon Magus ya, yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam. Nah, itu yang menjadi persoalan di mata Tuhan. Yaitu, jadi kalau dikondisikan dengan kondisi Bapak, jangan ada kemarahan, penghakiman, dendam kepada komunitas lama. Karena ini adalah urusan Tuhan dengan diri Anda. Itu yang penting, yang pasti saya bisa jawab. Mengenai Bapak apakah harus kembali ke komunitas lama? Buat apa? Nah, kamu tanya Bapak sendiri, Bapak di surga. Tujuan Bapak di surga ngapain? Kalau tujuan Bapak di surga di situ untuk supaya membuat mereka semua melihat teladan Anda dan mereka akan kembali ke jalan yang benar, ya silakan, atau mungkin Tuhan yang gerakan Anda. Jadi saya nggak bisa berkomentar dalam hal itu. Tetapi kalau dalam hal sikap hati Bapak harus benar, itu saya bilang pasti. Itu benar, itu harus dibereskan saat ini juga. Nah, itu yang penting gitu loh. Artinya jangan Bapak menghakimi mereka begitu. Jangan Bapak kesal dengan mereka begitu. Jangan Bapak mengingat kesalahan mereka. Jangan Bapak mengingat bagaimana mereka memperlakukan Bapak. Nah, itu yang penting, yang harus benar hari ini. Nggak boleh ditunda-tunda. Nah, mengenai Bapak kembali ke sana untuk tujuan apa? Kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 1-3, jangan kita berada di kumpulan pencemooh, ya berdiri di jalan orang tidak benar. Ya, itu berbicara, ya kalau ke sana cuman ikut nongkrong dengan orang yang tidak benar, jangan. Nongkrong dengan orang fasik doang, jangan. Tapi kalau dikatakan di dalam Tuhan Yesus, dikatakan pergi jadikan mereka bangsa murid. Nah, kalau pergi untuk jadikan murid, silakan. Pergi di sana bikin koram deo. Di sini di mentor, di sana bikin koram deo. Wah, boleh. Ya, kalau konteksnya memuridkan, menjangkau jiwa, membawa orang kepada Tuhan, supaya domba-domba kembali ke jalan yang benar, supaya orang-orang itu ada di dalam jalan yang benar dan semakin benar. Wah, saya rasa itu konteksnya cocok dengan pada kita pergi dan jadikan semua bangsa murid. Nah, tapi kalau seandainya hati kita mesti benar dulu supaya kasih itu ngalir. Karena kalau hidup kita nggak benar, kasih itu tidak mengalir, nggak ada urapan kuasa Roh Kudus, ya itu yang berbahaya. Jadi kita mesti bereskan. Itu sih Pak. Semoga menjawab pertanyaan Pak Leo. Iya, makasih Pak Mardi. Thank you Pak Leo. Tuhan berkati. Thank you Pak Leo buat pertanyaannya. Thank you Pak Mardi buat jawabannya. Nah, udah makin panas nih ya. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Wih, langsung silakan Bro Fedi. Ya, ini bicara tentang kasih ya. Ya, pertanyaan saya tuh bagaimana kita mengasihi musuh kita, Pak. Nah, karena saya mengalami secara pribadi apa yang saya alamin ini yang bukan jadi musuh. Sebenarnya saya tidak ada problem dengan kebetulan saudara-saudara sendirilah, ya. Saya dituntut secara pengadilan, tapi dibilang mengampunin, ya saya mengampunin secara ngomong aja mengampunin, gitu loh. Hati tetap kita baca firman, tetap untuk mengasihi, gitu loh. Tetapi begitu triggernya keluar, Pak. Kemarin soal mediasi, saya udah mediasi di pengadilan, saya mengalah banyak ya. Tapi begitu keluar dari itu ada negosiasi di luar itu, saya dituduh yang enggak, Pak. Masih. Emosi saya keluar. Gitu loh, Pak. Emosi saya keluar. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa begitu, Pak ya? Padahal kalau dibilang kita tahu ini, ya daging kita lemah lah ya. Saya terpancing untuk balas amarah itu. Ya. Ya, yang pertanyaan saya kenapa sampai terjadi begitu? Terus kedua, bagaimana saya mengatasi orang yang seperti ini gitu? Ya, kita memang belajar mengampunin. Saya mengampunin dengan mulut. Ya, saya mengasihi seperti apa yang Yesus ajaran kepada kita. Tapi begitu trigger apa yang dia ucapkan, apa yang triggernya keluar, kan berulang-ulang, Pak. Gitu loh. Apalagi
ini menyangkut keluarga ya, menyangkut keluarga dekat ya. Ya ini kan termasuk ponakannya dia, kebetulan tantenya yang menuntut saya. Dan kalau apa perdamaian yang saya lakukan ini, aku harus menerima mereka, gitu loh. Gitu loh. Padahal apa yang mereka lakukan ke saya ini, menurut saya membuat sesuatu yang tidak baik bagi saya, gitu loh. Apakah saya harus mengampuni mereka dan menerima balik mereka sebagai keluarga saya, gitu Pak? Kan, ya itu pertanyaan saya. Terus ketiga Pak, kenapa kita ya sebagai anak Tuhan ini ya dalam proses lah ya dan progres lah ya, saya belajar juga kita mengalami pergumulan yang beruntun, kok nggak selesai. Setelah ini timbul lagi gitu. Kenapa ya Pak? Baik Pak, terima Baca, kasih. Pak. Semua pertanyaan Bapak ya sebenarnya jawabannya cuma satu Pak. Kalau saya kasih perumpamaannya adalah mengapa ya saya waktu kecil saya tuh nggak ngerti 1 tambah 1 2, 1 kali 1 1, 1 kurang 1 0. Mengapa 1 dan 1 jawabannya ada 0, 1 dan 2? Ketika saya nggak ngerti Pak, setiap kali ditanya salah lagi, kadang benar, kadang salah. Kenapa kadang benar, kadang salah? Karena saya tebak-tebakan, karena saya belum mengerti dan saya belum mengerti dan menang, maka itu saya kadang benar, kadang salah. Dan kadang diulang lagi bisa salah lagi, kadang diulang bisa salah lagi, ya karena saya belum ngerti. Tapi kalau sekarang saya tanya kepada Pak Fendi, berapa 3 juta kurang 500 tambah 500? Bapak bisa langsung menjawab. Angkanya banyak loh Pak. Bagaimana kalau 300 kali 300? Bapak langsung bisa jawab. Bukan lagi 1 kali 1 dan 1 kurang 1. Kok bisa? Karena Bapak udah ngerti. Artinya di dalam kehidupan Bapak bukan berarti Bapak tidak lagi menghadapi yang namanya penjumlahan, pengurangan perkalian. Tiap hari bahkan banyak banget. Tetapi tidak pernah itu membuat Bapak kesulitan sampai mikir, sampai bingung, sampai stres. Tapi waktu kita kecil kenapa itu bikin kita bingung dan stres? Jadi artinya demikian Pak. Artinya sebelum kita mengerti maksud tujuan Tuhan membentuk diri kita, kita akan terus lakukan untuk menyenangkan orang. Dan kita akan banyak kecewa ketika kita udah berkorban orang. Ketika kita udah ngalah, mereka masih nggak tahu diri. Karena kita lakukan untuk orang, Pak. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, Pak, kita tahu kedaulatan dan keadilan Tuhan. Senangkan Tuhan, jangan senangkan manusia, Pak. Kalau senangkan manusia, kita cenderung kecewa. Karena harapan, ekspektasi, dan kenyataan adalah perbedaan yang akan menimbulkan kekecewaan. Antara harapan dapat 100, kenyataan 100 kurang 70 atau 30. 30 inilah kekecewaan. Harapan dan kenyataan selisihnya adalah kekecewaan. Jadi kalau saya boleh mengatakan bagaimana kita mengasihi musuh kita, kita nggak bisa Pak. Tetapi Tuhan bisa Pak. Jadi kalau kita melihat kepada musuh kita, kita nggak bisa mengampuni Pak. Kalau kita melihat musuh kita, kita nggak bisa mengasihi Pak. Tapi kalau kita melihat kepada salib Kristus, oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita, ketika kita sedang berdosa, kita mampu dan sanggup untuk mengasihi dan sanggup untuk mengampuni. Karena kita telah dikasihi, kita bisa mengasihi. Karena kita telah diampuni, kita bisa mengampuni. Jadi kalau kita melihat kepada musuh kita, kita tidak bisa mengampuni Pak. Kita melihat kepada musuh kita, kita tidak bisa mengasihi Pak. Tapi kalau kita melihat kepada salib Kristus, oleh karena kasih-Nya, kita dimampukan. Ketika kita dituntut di dalam pengadilan, sulit kita untuk mengendalikan emosi dan amarah. Bagaimana kita mengatasi tersebut? Tidak ada seorang pun yang marah, amarah, dan kemudian melakukan hal yang mendatangkan damai dan sejahtera bagi orang lain. Tidak ada orang yang sanggup marah, tapi dia hidup mendatangkan sukacita dan mengalirkan urapan kuasa Roh Kudus. Dan orang lain melihat Anda marah dan kesal dan bentak dan lawan, orang merasa Tuhan itu baik. Orang tidak bisa bersukacita dan bersyukur dan mengenal dan memuji nama Tuhanmu ketika kamu marah. Hanya Tuhan saja yang bisa marah dan tidak berbuat dosa.
Kalau kita marah 99,9% kecenderungannya adalah kita mulai kesal, kita mulai emosi, kita mulai berpikir membalas, kita mulai melakukan dengan mimik muka, dengan mukanya yang udah kesel, udah dongkol ketika anak datang, papi boleh nggak saya makan es krim? Berisik kamu, diam kamu. Padahal dia nggak salah, jawab aja, jangan nak, nggak bisa. Kalau dalam kekesalan kita menimbulkan buahnya lah kita ketahuan pohonnya. Bahwa di dalam kemarahan kita nggak ada baiknya. Makanya kita harus mengosongkan kemarahan. Bukan mengurangi kemarahan. Kalau psikologi adalah mengurangi. Lampiaskan emosimu kepada yang lain. Tuh nak jatuh ya sakit ya nak. Nggak apa-apa jangan nangis. Nih papa pukul lantai. Ih, lantai ini nakal nih. Lantai nggak boleh bikin anak Dedi sakit. Itu melampiaskan dengan cara memutarbalikkan fakta. Itu cuma memindahkan kemarahan. Itu cuma mengurangi kemarahan. Tetapi hari ini kita belajar mengosongkan kemarahan. Karena hanya dengan cara itulah ada hadiratnya. Ada kasih kuasanya. Ada anugerahnya yang mengangkat bebanmu. Coba Bapak pikir di dalam kemarahan. Bapak stres kan? Rambut putih tambah kan? Bapak sulit tidur kan? Gara-gara kesal, gara-gara uang cuma 10 juta yang dia persoalkan, akhirnya kena stroke dan kemudian kita pasang ring habis 300 juta. Ya nggak pantas Pak. Makanya kadang-kadang kita harus melihat rencana Tuhan jauh lebih indah. Kita nggak bisa mengandalkan amarah kita. Kita perlu mengampuni. Kalau kita mau mengendalikan amarah kita, satu-satunya cara, lihat kepada Kristus, kita bisa mengampuni. Lihat kepada salibnya, kita bisa mencintai. Maka itu kita tidak lagi hidup. Dan kita nggak akan mudah kena trigger yang berulang-ulang. Trigger berulang-ulang terjadi kenapa? Karena yang tadi saya kasih contoh. Karena Bapak belum mengerti. Kadang menang, kadang gagal. Ya karena 1 tambah 1. 1 kali ya? Oh bukan, 2 kali ya? Oh iya benar. Nah jadi itu tebak-tebakan Pak. Itu belum menang. Contohnya Bapak belajar berjalan. Bapak ketika pertama kali belajar berjalan jatuh terus kemudian aduh takut sakit. Udahlah nggak usah jalan lah. Gendong aja sini Bapak gendong kamu. Seumur hidup dia jadi anak lumpuh. Itu bukan mengasihi. Itu namanya mencelakai masa depan anak. Kalau kita mengasihi anak jatuh nggak apa-apa nak. Ayo semangat Papa temenin. Papa dampingi. Papa pegangin. Jatuh sini Papa obatin. Tapi besok lusa udah sehat, udah sembuh, belajar lagi nak. Karena ini bagus buat masa depan kamu. Kalau kamu nggak belajar jalan, otot kaki kamu nggak kuat nak. Seumur hidup kamu lumpuh nak. Kamu nggak bisa lari kayak orang lain loh. Kamu nggak bisa mandiri, nggak bisa naik gunung sendiri, nggak bisa naik kendaraan sendiri loh. Kamu nggak bisa nyetir mobil papi loh. Nah nggak mau kan? Nah kita motivasi. Kita motivasi. Nak ini demi kebaikanmu. Gagal, nggak apa-apa nak. Ayo nak. Sakit, iya nak. Papa tahu sakit. Sini Papa obatin. Nih udah sehat, udah sembuh ya. Ayo belajar lagi. Itu bukan Bapak yang jahat. Itu justru Bapak yang baik melihat masa depan anaknya. Bapak melihat anaknya akan buat nyetir. Anaknya itu bisa mandiri. Itu Bapak yang baik. Bukan Bapak yang udah lalu emosi daripada bikin orang sakit hati, daripada mereka lukain lu. Udah gua singkirin mereka semua. Lu nggak akan pernah ketemu dengan mereka lagi. Matilah mereka semua. Dan kemudian lu ketemu yang lain lagi, lu berantem lagi. Matilah yang lain. Semuanya mati semua. Cuma lu yang benar. Nggak bisa. Jadi lu mau ketemu siapapun dan kemanapun juga yang punya problem di mana? Karakter kita. Tuhan berurusan dengan diri kita. Jadi kalau kita menang, kita ketemu siapa? Ih, si Hadradit ini jengkelin. Gak apa-apa. Gua udah gak bakal emosian. Gua gak marah-marah lagi kayak lu. Kayak dulu. Gak bisa. Gua gak bisa marah. Ketemu Fendi yang bikin jengkel. Gak apa-apa. Gua gak marah. Kenapa? Karena gua udah menang. Dan tadi gua bilang. Kita udah gak ada persoalan dengan otot kaki udah kuat. Otot kaki kuat udah bisa. Diajak loncat-loncat bisa. Diajak jungkir balik bisa. Nah, kadang Tuhan izinkan untuk diri kita. Sakit, tekanan, masalah, problem, menyadarkan dirimu bahwa kamu masih belum menang dan kamu masih punya problem dalam kondisi baik. Kamu nggak akan menyadari kekurangan kamu. Kamu nggak menyadari kamu masih punya kelemahan dalam hal ini.
Bagaimana kalau kita mau naik kelas? Guru kasih kita tes dan ujian. Tes dan ujian itu apa? Guru nih cari-cari kesalahan yang gua kagak bisa nih. Gurunya jahat. Enggak. Justru guru pengen lu naik kelas. Dia kalau lu nggak ngerti. Lu kalau tidak bisa menulis, nanti lu susah di ke depan. Kalau lu nggak bisa membaca, nanti susah ke depan. Lu nggak bisa berhitung, nanti ke depan susah. Kalau lu langsung gua naikin dari naik kelas SMA. Nulis aja belum bisa. Nggak boleh. Lewatin proses. Jangan pakai cara singkat, cara instan. Proses Tuhan gak enak, tetapi baik. Percaya kepada Tuhan. Dalam proses itu, mendatangkan pendewasaan dan kesigapan dan kesiapan hatimu untuk sepanjang hidup masa depanmu. Itulah janji Tuhan yang penuh dengan harapan. Jadi, jangan kita membiarkan kemarahan itu. Kalau Anda marah, lebih baik Anda diam, Anda masuk mobil, Anda doa, Tuhan saya mesti gimana? Daripada Anda bilang, udah habis kesabaranku, dari tadi saya ngalah terus, sekarang ya, lu lihat, lu marah, gua bisa lebih marah lagi. Sia-sia semua apa yang kita lakukan selama ini, gagal total. Jadi lebih baik, jadilah tenang dan berdoa. Ambil waktu tenang. Tanya Tuhan mau apa. Tanya Tuhan mau ajar apa. Tuhan mau saya bagaimana. Nanti Pak Fendi akan merasakan hadiratnya, kasihnya, damainya. Dan persoalan akan menjadi semakin mudah. Percaya deh. Ya. Oke Pak Fendi. Tuhan berkati Pak Fendi. Thank you, Pak. Thank you, Komati. Udah puas belum, Ko Fedi? Boleh dilanjut. Ya, cuma tadi saya paling berkesan tuh waktu Komati bawa itu kata-kata mengosongkan ya. Jadi saya sampai penasaran kenapa mengosongkan ya. Padahal banyak kata yang bisa dipakai ya kan. Ternyata tadi dijawab ya. Jadi bukan mengurangi, juga bukan melupakan, bukan memendam, bukan melawan ya, tapi mengosongkan gitu kan. Nah, saya penasaran Komati, saya ingin tanya gitu kan. Sebenarnya amarah dengan marah itu sama apa enggak gitu kan? Karena kalau kita lihat waktu itu ya Yesus pernah marah, tapi tadi dibilang tidak berbuat dosa gitu kan. Terus Allah juga dulu pernah marah dengan bangsa Israel gitu kan. Jadi ada nggak sih marah yang boleh diizinkan gitu? Misalkan kita marah terhadap dosa atau marah terhadap orang yang melakukan kejahatan. Itu sih. Benci kepada dosa, jangan benci kepada orangnya. Marah kepada pelanggaran, jangan marah kepada pribadinya. Tapi yang boleh marah dan tidak berdosa hanya Tuhan. Jadi kenapa Tuhan boleh? Ya karena dia Tuhan. Dia bisa mengendalikan kemarahan dan tidak bikin dosa. Lu bisa nggak? Nah, kalau manusia nggak bisa. Kalau manusia 99% di dalam kemarahan pasti dia berpikir jahat. Pasti dia mengingat-ingat kesalahan yang lama yang dulu. Yang sekalipun katakan, ya kita contoh suami istri aja ya. Ya udah, kita saling mengampuni ya, kita berdamai ya. Jangan lagi kita ingat-ingat, ya udah ampuni, kita buka lembaran baru. Nah, tetapi ketika kita konflik, lu ingat nggak? Lu dulu juga pernah tuh sama si itu, mantan lu itu. Wajar lah kalau gua begini. Mulai. Padahal kita udah sepakat, udah nggak mengingat masa lalu. Tetapi kalau emosi, lu juga pernah. Mulai. Kita ingat, saling bales. Oh, lu bisa bilangin tentang masa lalu gua. Ayo gua cari kesalahan lu juga. Jadi kalau di dalam amarah kita berpikir negatif, kita berkata negatif, kita mengotori nurani kita, dan ketika kita ketemu orang itu tidak pernah sama lagi. Habis kita marah dan berantem dengan orang tersebut, kita udah curiga. Kita udah apatis, kita udah pesimis, kita udah ragu, kita udah hilang kepercayaan, kita udah takut, kita trauma. Nah itu kemarahan. Baik buat diri Anda maupun buat orang lain yang mendengarkannya ataupun melihat apa yang Anda perbuat. Saya marah karena saya sayang kamu, tahu nggak? Nah oke, tapi orang sekitar kamu yang melihat mereka tidak tahu. Mereka bilang pendeta munafik. Jadi, tapi kan Tuhan tahu saya nggak salah, saya tujuannya benar. Betul.
Tetapi kemarahanmu itu menimbulkan batu sandungan. Jadi jangan mengurangi, kosongkan kemarahanmu. Yang boleh marah hanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dia tahu tentang yang masa depanmu. Dia tahu jauh sebelum dunia diciptakan. Dia tahu tentang hidupmu. Dia tahu yang terbaik. Nah, maka itu dia boleh marah. Kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu siapa yang lagi lihat kita berbuat dosa. Kita nggak tahu siapa yang sedang memperhatikan hidup kita. Kita nggak tahu sebenarnya kita siapa yang sedang pengen meneladani hidup kita. Dan mereka akan kecewa, mereka tertolak, mereka akan meneladani keburukanmu. Nah, untuk itu jangan beli ruang untuk kemarahan. Kosongkan kemarahan kita. Maka kita akan damai, kita akan tentram, kita akan sukacita sekalipun persoalan berat. Contohnya apa? Contohnya jemaat mula-mula. Habis Stefanus dirajam dan mereka dikejar-kejar, dipenjara, ditangkap. Tetapi mereka bisa berdoa dan tempat mereka berdoa itu goncang. Mereka bisa berdoa dan semua pasung terbuka, penjara terbuka. Mereka tetap bisa memberi di dalam kekurangan. Mereka tetap hidup bersama. Mereka masih bisa menginjil. Dan mereka memenangkan dan membaptis banyak jiwa. Dalam kondisi tertekan. Dalam kondisi pandemi. Kenapa? Karena kasih. Hanya Kristus, kasih Kristus yang memampukan. Hanya orang Kristen yang diajarkan kasihi musuhmu. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau yang lain, berbuat baik, saya akan lebih baik lagi. Berbuat jahat, saya bisa lebih jahat lagi. Lu minta gue beli. Ya, itu dunia. Tapi kalau kita di dalam kekristenan, Yesus tidak memberikan contoh teladan itu. Ya, jadi hanya satu-satunya ajaran di dalam kasih yang seperti ini yang diajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Komandi. Ya, jadi kalau kita marah ya, jangan sampai ya, karena kita menjadi Tuhan ya. Jadi kita jangan marah-marah ya. Apalagi kalau udah marah terus bilang, oh Tuhan Yesus juga dulu pernah marah ya. Jangan seperti itu ya, tubuh Kristus ya. Ini peringatan keras buat kita ya. Oke, berhubung waktu saya kasih deh satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau. Saya kasih 10 detik nih ya. Kalau ada yang mau bertanya, manfaatin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, ada yang buka mic? Oh, Ya, Bu Paulina. saya mau nanya. Oke, silahkan Bu Paulina. Saya nggak buka video, sorry ya Komardi ya. Bagaimana ya caranya supaya kita tuh bisa menahan kita punya emosi yang nggak stabil. Yang terkadang kita tuh udah ini sih udah pagi kita udah doa gitu kan, minta Tuhan supaya pimpin, supaya kita bisa menahan gitu kan. Tapi terkadang sepertinya itu ada saya nggak tahu sih, maksudnya ada sesuatu yang salah atau gimana, saya nggak paham sih. Itu bagaimana ya Pak Mat? Thank you. Kita belajar bagaimana Daud ya. Bagaimana Daud mengalami dia dicelah oleh kakak dia. Kamu ini anak kecil, buat apa? Kamu buat cari mau lihat medan pertempuran seperti apa? Udah sana kamu pulang saja. Dia dihina, dia difitnah, dia dizolimi, dia dihakimi. Dia sebagai manusia mustahil nggak punya kemarahan. Ya, mustahil sebagai manusia nggak malu. Dipermalukan di depan banyak pasukan dan tentara lainnya. Dia malu. Ketika dia harus ketemu dengan raja aja kaget. Anak kecil ini nggak salah. Pakai baju saya, dia nggak muat, badannya terlalu kecil. Pegang pedang saya terlalu besar, terlalu berat. Pegang perisai, baju ziarah nggak bisa. Aduh, ini gimana nih orang? Ditertawakan, iya, direndahkan. Nggak ada yang masuk perhitungan.
Di dalam peperangan menghadapi Goliat, seharusnya seluruh pasukan itu memberikan support dan dukungan. Yes, kamu bisa. Mereka coba bilang, aduh, kasihan anak kecil ini. Emang gak ada yang bisa? Gantiinlah kalian lah. Dia gak ada. Orang tuh pesimis, negative thinking. Mereka udah bersungut-sungut melihat Daud yang maju. Tetapi saya mau katakan, apa yang Daud lakukan ketika dia dalam kondisi tertekan? Dia menjadi tenang di dalam hadirat Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia menyanyi. Dia memainkan musik. Dengarkan musik. Pujilah Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di situ ketika dia memuji Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan. Ketika dia koram deo. Dia berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Bukan cuma ikutin acara koram deo. Tetapi bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Kasihnya itu melumatkan setiap kemarahannya. Damainya itu melumatkan dan mengosongkan kemarahannya. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Di mana kita panas, kita perlu dekat dengan dingin es. Di mana kita penuh amarah, kita perlu dekat dengan Bapa yang adalah Allah adalah kasih. Lawan daripada kemarahan hanya bisa dilawan dengan kasih. Supaya kemarahan kita kosong, penuhi dengan kasih. Ketika engkau mulai melihat Allah itu kasih. Ketika engkau mulai mengosongkan kemarahanmu. Dan setiap ruang yang kosong tersebut kamu isi dengan kasih. Ada kesempatan. Nggak ada ruang untuk kemarahanmu berpijak. Dalam proses mengosongkan kemarahanmu. Selalu ada emosi. Tetapi belajar mengakui. Belajar untuk terus diisi dengan kasih. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kemurahannya, ingat penebusannya, ingat, dan itu akan membuat engkau mendeklarasikan. Ketika menyembah Tuhan, jangan cuma dengarkan, ucapkan, karena setiap suara yang keluar dari lidah bibirmu itu menghasilkan iman. Setiap resonasi suaramu itu membangkitkan setiap syaraf-syaraf, tiap otot-otot daripada mulutmu, telingamu, otakmu, itu semua bergerak menghasilkan irama yang namanya dengan iman dan kasih. Dan kasih itu akan memenuhi setiap syaraf-syarafmu, otot-ototmu, bahkan sampai otakmu, hatimu, nuranimu. Dan di situ kamu akan melihat kemarahanmu semakin memudar. Dan kamu bisa merasakan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Dan engkau akan menjadi sehat. Sakitmu akan menjadi sembuh. Dan lukamu akan segera pulih. Kasih. Dalam hadirat Tuhan. Kasih menghadirkan hadirat dan kuasa Tuhan. Mengaktifasi kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Bu Paulina. Ya, terima kasih Komardi. Bu Paulina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, setuju Komardi. Oke, berhubung waktu ya, tubuh Kristus. Komardi mau ada kata-kata penutup, kata-kata mutiara sebelum kita tutup? Udah banyak yang dikasih ini, masih minta juga. Ya. Roh Kudus menolong kita untuk melepaskan kemarahan, gosip, dan kebencian. Saat kita praktek mengasihi Allah, kita akan mampu mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ya, tubuh Kristus, mari kita juga tutup dalam doa ya, mendoakan mati. Boleh saya minta Ko Awe buat pimpin, mendoakan. Oke, thank you, my brothers, luar biasa. Yang menegur saya juga malam hari ini. Tuhan kita luar biasa ya. Mari kita bersehati berdoa buat brother kita ya. Bapak, kami bersyukur ketika malam hari Tuhan sungguh kami menerima kebenaran-Mu buat hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang benar-benar memiliki kerendahan hati di hadapan Kau Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja di tengah kami, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Mardi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan,
Kau akan pakai pribadi ini lebih lagi Tuhan. Karena semua kebenaran-kebenaran yang disampaikannya Tuhan, boleh juga menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan juga boleh berhasil Tuhan. Kau berkati juga keluarganya, anak-anak dan istrinya Tuhan, sehingga Pak Mardi terus bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Juga boleh menjadi imam, raja dan nabi dalam keluarganya. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik. Sungguh kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kasih itu juga mengalir di dalam keluarga Pak Mardi, anak-anak dan istrinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.